Halo guys, balik lagi. Ini video kedua ya. Jadi kali ini kita akan bahas tips untuk ngisi OSIS di jenjang S3. Jadi yang pertama aku mau nanya dulu, Mbak. Syarat untuk PhD itu apa? Yang spesifik, yang beda gitu dari master itu apa? Gini, jadi kalau kita apply PhD, kita sudah harus memastikan bahwa kita sudah memenuhi syarat bahasa. IELTS ya? IELTS-nya minimal 6. Sebenarnya it's too generous ya, sangat baik banget itu. 6 itu overall. Okay. Ya, yang jelas itu dulu persyaratan kalau mau lolos seleksi, karena AS itu akan memberikan bantuan peningkatan bahasa. Jadi berdasarkan nilai GST ya, nilai seleksi pertama. Kalau nilai seleksi pertamanya dapat 6, maka biasanya itu akan dapat 6 bulan. Itu semua dibayarin ya. Oh iya, itu guys, dibayarin. Keuntungannya ya bun. Tiket pesawat, dapat uang bulanan, kamu dapat dapat tempat belajar yang paling top. Ya, setahu saya tuh ini di sini IELTS itu tempat yang paling oke banget. Nah, dapat instruktur yang oke, fasilitas bagus gitu. Jadi nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan gitu ya. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, berarti yang pertama tuh IELTS ya untuk persyaratannya. Terus yang selain IELTS ada lagi nggak yang beda dari master gitu? Yang kedua itu adalah karena kita PhD itu kan harus penelitian ya. Maka kita harus menyiapkan reference letter, surat rekomendasi. Dari dosen pembimbing kita. Ingat yang paling penting itu 2 itu adalah dosen pembimbing kita. Kalau dosen pembimbingnya cuma satu itu adalah atasan kita. Kalau nggak ada atasan atau kerjanya itu istilahnya di mana-mana, teman-teman tinggal milih colleagues yang paling atau teman senior yang memahami Anda banget gitu. Nah, itu reference letter tuh referee report ya? Iya betul, referee report. Itu dari pembimbing S2 berarti? Iya, pembimbing S2. Kalau untuk persyaratan yang terkait dengan supervisor nantinya itu ada nggak? Ya itu. Jadi karena kita ini istilahnya akan melakukan riset, beda dong dengan S2 coursework ya. Beda ya. Nah, beda banget ya. Nah, karena kita akan menghabiskan 4 tahun loh di 4 tahun Australia, ya guys, PhD maksimal ini, ya. Maksimal 4 tahun. Kuat banget. Mudah-mudahan ya Allah saya bisa lulus kurang dari 4 tahun ya, amin ya Allah. Jadi kita sudah harus berkorespondensi dengan calon pembimbing. Nah, jadi kita akan men-screenshot atau kita print dalam bentuk PDF itu email. Jadi dia akan berbentuk dalam bentuk PDF file yang menunjukkan bahwa kita berkorespondensi dan ada kata-kata, ini sebenarnya kuncinya ya, bahwa I'm willing to supervise you atau I'm so interested with your research focus. Nah, itu udah bagus banget itu menurutku. Tanda bahwa rupanya penelitian itu menarik bagi si pembimbing itu ya. Jadi chance untuk lulusnya berarti itu lebih besar ya kalau ada kata-kata itu ya. Itu berarti semua hal yang kita bicarakan di email dengan pembimbing kita kirim. Sebaiknya gini, tunjukkan saja awal mula pembicaraan dan kemudian print juga pada saat dia mengatakan saya tertarik. Karena biasanya gini loh, dan sampaikan ke pembimbing karena ada hal-hal isi dalam email itu yang sebenarnya tidak layak untuk diberikan ke orang lain. Iya kan, karena kan ada bahasan privacy kan. Oh, berarti nggak semuanya juga? Nggak semuanya. Berat juga itu kalau di semuanya di PDF. Karena kan pasti banyak ya komunikasinya. Oke. Berarti itu, selain itu ada lagi? Selain itu, nah itu karena PhD agak complicated ya. Jadi selain itu adalah dia mempersyaratkan track record publikasi penelitian dan kegiatan volunteer. Publikasi penelitian dan volunteer dua. Iya, kalau master kan yang paling oke banget itu dia berkontribusi kepada masyarakat. Gitu. Jadi kalau model saya sebagai dosen itu bukan hal yang sulit sebenarnya karena itu terkait dengan pekerjaan saya. Jadi nanti itu akan ada persyaratan untuk kita mengupload resume pribadi kita terkait dengan siapa kita, pekerjaan kita. Kamu dapat program penelitian nggak? Kamu ngerjain volunteering nggak? Kamu bagian dari organisasi masyarakat nggak? Nah, di sisi lain lagi itu akan ada list of publication. Jadi sering-seringlah menulis. Jadi kalau nggak bisa menulis di jurnal gitu, sebaiknya sih jurnal ya. Dan jurnalnya dilihat-lihat loh.
Kalau jurnalnya itu levelnya Scopus, wah itu istilahnya chance-nya besar. Okay. Nah, kalau misalnya, aduh saya kan masih belajar gini-gini, nggak apa-apa, coba aja menulis di koran-koran, bikin opini, atau kalau bisa tulis sesuatu di conversation, kan ada tuh ya, kita punya platform-platform yang bisa memberikan ruang kita untuk lebih bersuara secara sebagai seorang akademisi dan praktisi. Kan ada dong, ada yang namanya dokter yang profesional, bukan dokter riset. Ada tuh ya, kayak gitu deh. Gitu ya. Berarti resume itu beda dengan CV? Sebenarnya sama, agak-agak sama. Hanya gini, di permintaan OASIS itu dibedakan antara CV dengan list of publication. Biasanya kita resume. S3 ya? S3 ya? Karena bisa. S2 nggak ada? Nggak ada, kalau kita ada. Karena gini loh, AS itu kasih uang banyak. Dia menginvestasi uang ke kita dalam rangka dia ingin mengakses siapa orang yang sangat beruntung dan sangat tepat dalam arti kualifikasi personalnya yang menerima uang AAS. Dan hati-hati ya, nggak boleh fake, nggak boleh palsu. Iya itu guys, itu jangan. Aduh jangan, karena di Fed itu sangat membenci yang begitu-begitu ya. Itu langsung ditulis ya. Maksudnya gini, jadilah pribadi yang cemerlang tapi bukan fake. Iya. Apa gunanya juga? Pasti ketahuan deh. Enggak gini. Maksudnya kita nggak perlu terlalu yang gimana-gimana gitu kan, yang terlalu hebat itu nggak perlu juga kan. Kita sederhana aja tapi kita jujur tuh, insya Allah kita lolos kok guys. Jadi nggak perlu yang gimana-gimana gitu ya. Berarti I'm eye to eye with you. Iya kan, maksudnya nggak usah yang kayak hebat-hebat banget apa gitu, jadi siapa gitu, nggak juga, nggak mesti juga. Mereka juga nggak nyari yang gitu-gitu. Enggak sih. Dan mereka akan tahu kok mana pribadi yang bersinar dan mana yang tidak. Ya, ini sama satu lagi aku mau nanya proposal. Itu kan jadi hal yang harus diupload juga kan. Dan yang beda dari master itu ngupload proposal kan? Yes. Jadi sebenarnya di OASIS itu ada di dalam aplikasi itu sudah disiapkan tempat di mana kita harus menulis isi dari proposal kita. Oh, ada bagian itu. Oh, kalau kita milihnya S3 itu, tapi ada juga yang master by research, yang master of philosophy MPhil itu, dia wajib untuk nulis itu. Ya, yang 50% riset kan. Itu berarti ada section sendiri. Ada section sendiri dia. Ada. Nggak ada. Ada dong. Karena kan bilang apakah kamu master coursework atau research? Kalau kamu research dia keluar. Oke. Berarti PhD itu ya harus diisi. Itu ada batasan karakternya juga. Batasan karakter ya. Itu yang bikin stres juga gitu, karena kita kan banyak menuangkan ide-ide kita. Sementara dia maunya itu adalah sekian karakter, bukan words loh ya. Karakter. Iya itu guys. Itu yang harus. Kalau karakter beda dengan words ya. Jadi benar-benar selalu harus. Jadi makanya nggak boleh kerja ini itu tiba-tiba akal Bu. Iya emang. Karena kita harus namanya apalagi proposal dong. Itu proposal kan yang diekstrak di dalam. Betul. Jadi yang berlembar-lembar itu kemudian diramu menjadi tulisan yang sangat singkat, itu mumet gitu. Kalau kerjainnya tiba saat tiba akal. Oke, berarti tipsnya apa nih? Ngerjainnya berapa? Dari 1 Februari atau bahkan sebelum itu? Sebelum itu. Jadi kalau saya tuh selalu setiap saya gagal, saya selalu mengevaluasi. Contoh misalnya, ternyata IELTS-ku yang kurang ya. Nah, maka setelah pengumuman shortlist itu keluar sekitar bulan Juni, Juni. Saya setelah itu akan mencari langkah ke depan. Contoh misalnya, ya udah, berarti saya harus ngambil lagi IELTS yang lebih tinggi di bulan Januari, minimal itu Januari, atau jangan Januari deh, November. Nah, setelah sekitar itu mulailah saya menulis, lalu diperiksa oleh peers gitu, kira-kira bagus enggak gitu. Mulailah membangun jaringan dengan calon supervisor. Nah, di sela-sela itu jangan menyerahkan diri, ya udah tunggu buka lagi, enggak, tapi mulai menulis, mulai melakukan kegiatan volunteer ke orang lain gitu.
bermanfaat bagi orang lain, karena AAS itu akan menilai banyak hal, multidimensional. Iya sih. Itu iya sih. Iya sih. Makanya dia prestigious. Iya sih. Gitu. Karena benefitnya bukan hanya saat kita menerima beasiswa, tapi after we have finished itu kita akan terima itu. Jadi untuk kalian jangan ragu-ragu deh, daftar yuk daftar AAS. Ayo AAS, ini kita sebagai brand ambassador. Iya. S3 ini sendiri tuh sebenarnya ada ngisi esai yang 4 pertanyaan itu nggak sih? Oh iya dong. Oh tetap ada. Tetap ada. Oh, tetap ada. Malah itu kita lebih ditekankan kemampuan kita berpikir jauh lebih holistik dibandingkan anak S2. Nah, apa tuh? Gimana? Misalnya gini, kan dia bertanya apa sih yang menjadi hambatan kamu ya saat itu, atau apakah keterampilan apa yang sampai hafal tahu 8 tahun gile. Jadi apa yang menjadi hambatan dan kemudian menjadi kekuatan kamu. Nah, di situ kita dipaksa untuk berpikir mengenali diri sendiri. Jadi apa ya kira-kira nanti risetku lakukan apa hambatannya, itu nggak gampang loh. Tunggu. Berarti 4 question itu kita hubungkan dengan riset yang akan kita lakukan. Kalau riset gitu ya. Riset dan apa yang sudah kontribusi yang kau berikan baik secara karirmu dan kepada masyarakat. Jangan sampai udah cukup segini aja. Jangan. Karena tidak mungkin si auditor tahu, yang meriksa itu, yang menyeleksi, kalau kamu nggak menyampaikan itu gitu loh. Misalkan terlalu banyak Bu, jadi gimana? Nah, itulah kemampuan kita dalam menyeleksi mana yang prioritas dan yang tidak. Toh kan ada di resume. Iya dong. Nah, sekarang tinggal milih. Yang harus kita sampaikan yang paling utamanya itu yang mana ya? Yang di on the surface gitu loh ya. Yang harus dimuat dalam 2000 karakter itu. Karakter lo guys. Langsung spanning. Titik aja tuh enggak. Ini titik malah mengurangi karakter gimana? Iya, benar. Gitu. Ini ya sebagai yang udah berpengalaman apply selama 8 kali. Berapa kali JST-nya Kak? JST itu pernah 2019, jadi 2 kali. 2 kali ya. Nah, menurut Kakak sendiri, poin apa yang membuat seseorang itu lolos maksudnya dapat invitation ke JST? Pertama, yang pertama itu lengkap dokumen. Kelengkapan dokumen. Jadi kalau disuruhnya di handbook, jadi baca handbook baik-baik ya. Misalnya, kalau disuruhnya dilegalisir. Kalau dibilangnya misalnya fotokopi dilegalisir, fotokopi bukan asli, maksudnya bukan asli tapi fotokopi dan dilegalisir. Kalau nggak ada legalisir gimana dong? Gampang ke notaris. Gampang banget. Jadi ikuti aja panduan. Ya. Nah, misalnya penamaan dokumen harus sesuai dengan aturan, nggak boleh. Itu di Kognito tuh yang additional form itu yang harus hati-hati mengupload dokumen. Belajari dulu panduan, jangan gegabah, jangan udah semangat, sudah happy banget pengen daftar ya, tapi kemudian buru-buru terus udah aku kirim yang penting cepat. Enggak. Harus teliti banget. 3 bulan loh persiapannya. Kenapa dia ngasih waktu segitu lama? Pasti ada alasan itu. Karena it's too complicated. Banyak. Terus yang kedua gini, hati-hati dengan IELTS nilainya. Kalau nilaimu nggak mencukupi, jangan maksa untuk daftar. Itu buang-buang wasting energy. Itu kejadian saya di tahun 2015-2016. Daftar gitu ya. Jadi merasa bahwa akan turun keajaiban, nggak ada. Kalau seandainya nilai kamu udah nggak memenuhi syarat, udah mendingan kamu nikahin aja ya nilai bahasa Inggrismu. Gitu. Belajar dulu IELTS-nya ya. Aku tuh heran aja ya. Aku menyadari kebodohanku sendiri. Tapi akhirnya aku karena menjadi orang yang berarti 2 kali apply. Tuh gimana tuh kan? Diajak gue. Terus yang ketiga apa lagi nih? Untuk ini S3 atau semuanya nih? Bebas S3 boleh general S3. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah isilah sebaik mungkin dokumen-dokumen itu.
Dokumen. Ya, dokumen. Misalnya, yang paling bagus juga kalian mungkin harus punya paspor gitu loh. Untuk meyakinkan kamu udah siap berangkat gitu ya. Itu sih salah satu juga yang menurut aku penting sih. Penting. Iya, penting banget. Terus gini, be original as much as possible. Ya, you have to. Kenapa? Karena jangan dipikir bahwa ribuan ya yang masuk, aku copy paste aja dari internet. Yes. Tidak darling. Ya, kemajuan teknologi itu bisa mendeteksi plagiarisme. Jadi jangan. Mendingan udah, kan gampang, aku nggak bisa bahasa Inggris, belajar ya Bu. Terus kalau misalnya gini, aku gimana dong ini? Banyak proofreader. Dia bisa bantu kamu. Dan terus tadi kan sudah IELTS dan segala macam ya, ngisi-ngisi, nggak boleh plagiarisme. Nah, terus teman-teman tolong simpan semua dokumen yang sudah diupload. Ya, itu ada karena akan ada verifikasi. Makanya please jangan melakukan pemalsuan dokumen. Kenapa? Karena itu akan terjadi kamu di-ban. Di-ban tidak akan bisa mendaftar AS lagi untuk selamanya. Kamu bisa daftar tapi nggak akan bisa dihitung selama-lamanya. Ngeri banget kan? Guys. Jadi lebih baik ya lakukan sesuai sejujur-jujurnya. Spesifik mungkin Kak untuk S3 apa nih tipsnya supaya lolos PhD kandidat mungkin? Begini, yang saya lakukan adalah memantaskan diri saya untuk mendapatkan beasiswa. Memantaskan diri ya. Lawan saya adalah Indonesia. Ya, ikan hiu semua aku sudah bilang. Mungkin dia ikan paus, ikan hiu ya, yang bahasa Inggrisnya excellent. Tapi gila-gilaan loh guys, PhD kandidatnya. Ya ampun. English ability-nya itu excellent banget ya. Kemudian proposal penelitiannya gila-gilaan, idenya. Aduh, out of the box banget ya. Keren banget ya. Tapi ingatlah, kita pasti punya sisi competitiveness kita. Ya, contohnya personality. Nggak mungkin ada orang yang sama personality-nya. Even dia bahasa Inggrisnya pas-pasan, tapi personalitinya dia bagus, dia mendorong leadership tuh. Kepemimpinan itu kelihatan loh dari diri kita. Misalnya kita bisa menginfluence orang lain. Kita bisa memberikan pengaruh positif. Nah, itu. Jadi jangan bersedih hati misalnya, aku nilaiku cuma 6,5. Enggak, darling, karena gini, aku punya pengalaman Saltos di Belanda ya. Ternyata itu adalah sekian dari yang lain-lainnya. Yang utama adalah ternyata personality ya. Iya guys. Kalau kita misalnya orangnya yang bersinar di dalam diri kita orangnya maksud saya gini, jujur, pekerja keras, bener-bener orang yang daya lentingnya kuat. Kayaknya even kamu hanya dapat misalnya 7 atau 6,5 ya, kamu akan bersinar kok, beneran. Beneran. Itu menurut aku ya. Maksudnya itu hanya bagian karena gini, modal kita tiba di luar negeri itu minimum 6.5. Kedepannya kalau kamu orang yang resilience daya lentingnya tinggi, bukan tidak mungkin nilai sebenarnya kemampuan bahasamu itu akan boost lebih cepat. Aku percaya itu, aku sangat percaya dengan yang gitu deh. Nggak tahu ya, in my perception. Ada juga orang yang nilai bahasa Inggrisnya bagus, tapi dia nggak bisa kecerdasan sosialnya itu rendah, dan itu akan berbahaya pada saat PhD, karena PhD itu bekerja mandiri, critical thinking, dan berkolaborasi. Nah, kalau kamu nggak bisa berkolaborasi gimana dong? Iya sih. Ya kan, gitu deh. Ya pantesan ya PhD kita agak gila-gilaan guys, pinter-pinter banget sih. Aku sebagai rakyat jelata. Bukan rakyat jelata, kamu AAS itu kalau udah AAS bukan rakyat jelata. Aku rakyat apa ya? Rakyat jelata yang prestigious. Sebenarnya aku mau nanya dulu nih. Kan kita tadi personality ya. Tapi kan kalau di administrasi itu mereka nggak bisa melihat personality kita. Kita belum berhadapan dengan orang asli. Betul. Itu gimana cara kita menunjukkan sebenarnya itu bisa terrefleksi dari oasis kita, isiannya. Isian esai kita ya. Jadi ada satu orang ya yang ngomong begini ke saya, Mbak, aku itu niru loh, maksudnya aku pelajari loh esai temanku yang lolos gini.
kenapa ya aku nggak lolos? Dia ngomong curhat sama saya. Kalau menurut saya karena mungkin tidak menunjukkan dirimu yang sesungguhnya. Iya sih. Jangan juga terlalu berlebihan. Kadang-kadang kita ingin menunjukkan bahwa kita ini, kita itu, kita ini, kita itu gitu loh. Yang paling penting kan sebenarnya adalah bukan hanya prestasi kita, tapi sejauh mana kita bermanfaat bagi orang lain. Ada orang yang nggak punya prestasi, tapi kegiatan volunterinya gila banyak banget. Itu prestasi menurut saya. Ada orang, menurut saya bermanfaat bagi orang lain ya. Nggak semua, ya biar kamu juara ini juara itu ya. Tapi kamu tidak bermanfaat bagi orang lain, dan nggak bisa bersosialisasi dengan baik, itu juga nggak ini kan. Ya, dan AAS itu akan melihat secara holistik. Ada yang bilang gini, aku merasa biasa-biasa saja, tapi kenapa aku dipilih? Enggak, karena dia melihat ada sudut lain competitiveness yang kamu tidak sadari. Dan please, kenalilah dirimu. Jadi sebelum kamu nulis Oasis ya, tolonglah kamu diskusi sama teman-temanmu, bestimu, pacarmu, orang tuamu, dan sebagainya. Kamu orang yang seperti apa? Misalnya aku ini seperti apa sih, bikin SWOT gitu, atau bikin mind map, aku adalah... Ini sama aku mau nanya ini, Mbak, apa namanya, apakah jawaban esai kita itu kan apa ya, agak futuristik gitu ya, apa yang mau kita lakukan ke depannya juga ada kan masuk. Nah itu tuh isu yang kita angkat untuk menjadi target kita ke depan itu mempengaruhi juga. Iya dong. Jangan yang muluk-muluk banget gitu. Jadi yang bisa kita capai gitu. Paling realistis gitu loh. Jangan terlalu imajinatif gitu loh. Jadi nggak bisa digapai gitu. Jadi orang juga mikir misalnya ini anak dia nulis mimpinya besar sih, cuma tapi harus membumi gitu loh. Yang bisa dicapai gitu ya. Boleh sampai setinggi langit idenya, tapi harus membumi, mendaratkan kakimu di tapak deal ini. Jadi dan itu bisa ketahuan kok. Sama ini ya. Jadi dan terlalu bombastis juga kayaknya. Misalkan mungkin isu, maksudnya goals dia tuh bagus banget, tapi untuk dicapainya itu nggak mungkin oleh dia gitu. Nggak mungkin oleh seorang dia. Itu menurut aku itu sih. Iya. Pokoknya intinya be yourself aja gitu. Dan please, biasanya yang kepepet-kepepet itu ya memang si kreatif di waktu-waktu kepepet. tapi nggak berlaku sih. Sekarang gini, mari kita berpikir kenapa AAS pendaftarannya itu 3 bulan, Bu? Ayo, kenapa? Untuk kita persiapkan segala macam 2000 karakter. Jadi dia akan tahu siapakah orang yang benar-benar sebenarnya bersiap, betul-betul bersiap. Dibandingkan orang yang 2 minggu sebelum penutupan baru ngupload, ya nggak bisa. Baru mau nulis apa ya kira-kira aku Oasis, nggak bisa. Nggak bisa itu. Kalau dari aku guys, tipsnya tanggal 1 Februari buat aja langsung akun, isi aja dulu kontak details gitu kan. Yang hal-hal yang sederhana yang bisa kita langsung isi tanpa berpikir, isi aja. Karena ada banyak kan sectionnya yang harus kita isi kan. Dan gitu. Atau saranku gini, bikin timeline. Iya. Timeline misalnya, saya kan kerja Mbak, jadi gimana caranya? Kan ada waktu Sabtu dan Minggu. Mulailah mencicil misalnya personal identity. Hari Sabtu personal identity, hari Minggunya dicek lagi dan sebagainya. Itu bisa insya Allah gitu. Jadi kalau untuk ini Kak, tips proposal menarik nih yang dilirik oleh tim administrasinya AAS. Kalau saran saya begini, linear dengan S1-mu. S1, S2, S3. S1, S2 maksud saya. Kalau misalnya lah Mbak, aku pengen berbeda. Oke, kalau begitu kamu memantaskan dirimu untuk bisa mengkaji itu. Bagaimana cara memantaskan diri? Dengan menunjukkan bahwa saya pernah bekerja untuk isu ini. Atau saya pernah mempublikasi tentang hal ini. Berarti kamu memantaskan dirimu. Kata kuncinya adalah memantaskan diri menjadi penerima beasiswa AAS. Lawanmu adalah ribuan manusia di Indonesia ya guys. Ada sih di yang negara-negara lain, tapi kan kita nggak mungkin bersaing dengan misalnya Vietnam dan segala macam. Tapi ingat, yang mau sama AAS itu banyak. Dan mereka itu adalah, kita nggak tahu di antara ibaratnya nih, tumpukan-tumpukan jerami itu mana yang ternyata lawan berat kita. Itu yang kita nggak tahu. Jadi memantaskan diri gitu. Berarti yang penting tuh kalau proposal PhD itu linear ya. Atau ada hal lain nggak yang kira-kira yang
menarik nih yang bakal kira-kira dilirik tuh yang penelitian-penelitian yang gini gitu, isunya gini atau apa? Nah, kalau saran saya adalah mempelajari, kan banyak ya website-website atau berita-berita yang ada tentang bidang area kerjasama yang menjadi titik diplomasi Indonesia Australia. Oke, tuh guys. Itu yang utama. Jadi misalnya kalau Mbak aku udah berkali-kali nih ya karena mungkin tahun ini area interestnya AS bukan di bidangmu. Jadi don't take it personally and don't give up. Iya. Karena tidak tahu rezeki itu kapan. Nggak ada yang tahu. Nggak ada. Jadi ya jadi terus ya kalau gitu Mbak aku berubah-ubah aja nih sesuai dengan area target area. Nggak gitu juga keles ya kayaknya ya. Nggak gitu sih, Karena gini pokoknya selama itu di handbook pelajari area prioritasnya masuk hajar aja terus. Pantaskan dirimu gitu. Dan setiap tahun tuh ada pasti di handbook priority areanya, bisa langsung dilihat kan. Dan percayalah ya, segala usahamu hancur-hancuran itu worth it. If you are selected as AAS awardee. Iya. Saya merasakan tuh sekarang. Oke, iya itu. Ada lagi. Padahal belum berangkat loh ya. Ini pede aja kita ya. Nggak, nanti kita uploadnya setelah kita berangkat ya. As far as I'm concerned gitu ya, harusnya gitu kan. Belum tahu lagi ntar ke depannya gimana ya Allah ya. Allah Tuhan.